Berarti ketika kamu mengejar sesuatu, kamu tuh ngoyo. Ingat rumus, di saat kamu ngoyo, kamu memandarkan energi negatif. Alih-alih kowe dorong hasil yang positif, oleh mesti negatif. Karena ibarat iki ke barang, ilmu penting ini. Gitu ya? Ibaratnya ini barang yang ingin kamu dapatkan. Terus sementara kamu posisi di sini, kamu tuh sedang menjadi api. Ketika energi negatif. Lah ketika kowe kerja ini padha mbok bakar dhewe. Sebenarnya ketika ada orang nyembah patung, ya gak disembah patung, latihan fokus, Mas. Karena harapannya dia masih angin-anginan gitu. Kira-kira ngono kuwi. Iya. Nah, kuwi gak oleh bersifat tetap. Nah, ketika Anda sholat delok tempat sujud itu bukan tempat sujud yang dilatihnya. Dari tempat sujud ditarik ke hidung, dari hidung kita lenyap. Berarti kan berpindah atau fasenya, tidak boleh tetap loh. Nah, nek mandeng pucuk gronong lani irung, delok tempat sujud, berhala itu. Nek kowe ngomong nek coreng ngono. Fair toh berarti. Berarti nek patung, aja langsung dituduh bahwa itu berhala. Itu menitipkan sementara untuk mengunci kelemahan pikiran yang sering kesana kemari angan-angan itu, Mas. Kunci dulu di situ. Nanti nek wis iki lenyap ilang. Lah mungkin kesalahannya program yang diinisiasikan bahwa patung ki nek maduse terus ya ora yo iki sing dadi masalah. Iya. Karena dia akhirnya apa? Dia melekat pada patung nek ra dipakani iki kok ndak ganggu awake dhewe iki sih dadi masalah. Padahal itu media untuk membantu. Lah kok nek ra dipakani ganggu awake dhewe lah kuwi sing dadi masalah. Seperti itu kan juga banyak juga. Oke, lah itu kan memang budaya kita itu wis dato gitu loh. Makanya sing lodar niku kan kaweruh. Iya. Gitu. Kaweruh itu berarti harus runtut kelawan jobolan jero iki jaba jero iki kudu runtut, Mas. Bolak-balik wong ambekan iki padha ning jaba ning jero. Iya. Aduh. Jadi patung nek dibongkar yo aja weh aku tak nggone hiasan karo omah. Iki sarku arep tak isin duwara polo ngono gedhe loro. Nah, ini ada pertanyaan. Saya tidak tahu latar belakangnya si penanya itu bagaimana. Tapi bagus pertanyaannya, Mas. Mengapa orang-orang jahat itu kok banyak yang menjadi kaya, hebat, dan terhormat? Kan wis tak ulas ning tulisan itu. Tak ulas ning tulisan itu, dibahas itu. Lah nek wong jahat ibad lah oleh kuwi yo karena dia yang dikejar adalah dunia. Tapi batine kemerungsung. Uripe ora tentrem. Dia tidak mendapatkan ketenangan. Dia tidak punya privilege. Dia kacau setiap hari. Tapi dia mendapatkan itu. Jadi kita pun juga harus fair. Dadi awake dhewe aja serakah. Ngesake wong kaya ngono kuwi bagiane ya kuwi. Karena bagiannya dia adalah ketersesatan dengan dunia materi. Akhirnya apa-apa dia hanya berlekat kepada materi. Nek raneng materi dia gak iso urip. Tapi nek orang yang berbuat baik, berbuat sewajarnya, dia menjadi lebih tenang. Karena dia tidak terikat oleh ruang waktu. Arep neng ceren ya monggo, arep dijak bletokan ya monggo. Tapi nek orang-orang itu kan harus ada fasilitas AC nek enggak panas, enggak betah. Kasihan dia seperti itu. Ya wis jatahe ben ngono. Awake dhewe kan wong sing penak, ya urip nang nggono apa iso. Alam iki juga rumah kita gitu. Berarti kan wong apik itu, orang yang sadar secara penuh. Neng aja serakah, aja melek, aja iri. Lah kecuali nek kowe dhewe iki sik pengen kaya ngono, ya lakonono aja nyalahne wong sing elek. Jangan disalahkan, berarti kamu tanya kepada dirimu sendiri, ternyata aku sik melek bondo donya brono, ya golek latih ana sing teber, latih ana ngapusi, latih ana nyopet, latih ana korupsi, latihan dadi wakil rakyat sing gane ngapusi, gak apa-apa kuwi yo ilmu, training ngono-ngono, nek wis butuh kuwi. Gitu. Tapi aja terus wong jahat mbok salah ya ben dhek oleh kuwi yang sakne jatah ya kuwi. Izin bertanya dari Mbak Pia, cara melepaskan kemelekatan diri yang menyadari tidak ada yang ada yo, di satu, tersusun. Meningkatkan taraf energi. Berarti yo meditasi ini kayak ditambahi, tirakatnya ditambahi. Kedua mulai kontemplasi. Kontemplasi nek wong Jawa ngenung nih. Engko nek arep turu ngene direnungke. Jane iki urip ki aku iki tujuanku apa sih? Iki sing tak kiter ki apa? Sampai awal dadi ngewahi jeda kontemplasi terhadap diri kita. Tekok nih terus. Oh iya ternyata ki mangke aku ning kene iso digetak wong iki perkara iki. Ternyata aku terlalu iki, loroku perloro iki. Itu kan juga latihan untuk merinakan melekat. Makanya neng meditasi, nong direnungke, gung berarti terurai. Wow, ternyata sumber segala permasalahan dan kemelekan ini bleketeke utekku dhewe. Nah ini ruwatan ben metu. Tapi tekniknya Ki Ageng Surya Mataram karo Raden Panji Sosro Kartono itu nek karo ngombe kopi. Makanya dhek senengin dhewe.
Senenge ning sawah, sangu udut karo ngrekso nggo udut iki ngrekso nggo udut. Karo udut ngrasake didudut rasane. Wah, ternyata iki mangananku dhewe sing peteng. Makanya kan ketika karo bojoku dhewe pas wayahe kemrungsung aku kudu dhewe. Mbuh mlaku ning ndi, mbuh ning sawah, mbuh bengi senter-senter karo mlaku atau jalan, pokoknya harus berjalan. Karena biar ada pertukaran energi baru. Kan itu juga termasuk latihan, Mas. Makanya wong Jawa ngarani nyelimur rasa itu. Iya, Mas. Gue ngetoki bonsai, gue ngelus-ngelus pitik gitu. Limur rasa. Titip pertanyaan, Mas. Saat kita menyikapi dalam urusan usaha atau pekerjaan, terkadang kita sudah berusaha dalam mencapai target tertentu, namun untuk mencapai target sulit, belum ada celah. Katakanlah dalam hal ini keterbatasan modal. Apakah peristiwa tersebut termasuk belum diizinkan oleh Tuhan? Karena dari perjalanan sebelumnya, kalau dinekatkan malah tidak berjalan semestinya. Dengan kata lain, masih menemukan kegagalan dan akhirnya meninggalkan hutang. Mas. Pripun, Mas? Pencerahannya, Mas. Cilaka iya sih. Tapi ngene, Mas. Bahasa apike kan ngono kuwi. Bahasa apike memang belum diizinkan atau uduk jatahe atau duduk takdire. Wis gak apa-apa kuwi bahasa tentang secara umumnya ngono kuwi. Ya toh, ben wong gak cilik atine kan, biar tidak berkecil hati gitu. Tapi menurut saya pribadi, makanya perlu diamati orang. Berarti ketika kamu mengejar sesuatu, kamu itu ngoyo. Ingat rumus, di saat kamu ngoyo, kamu memedarkan energi negatif. Alih-alih kowe dorong hasil yang positif, oleh mesti negatif. Karena ibarat iki ke barang, ilmu penting ini. Gitu ya? Ibaratnya ini barang yang ingin kamu dapatkan, terus sementara kamu posisi di sini, kamu itu sedang menjadi api. Ketika energi negatif. Lah ketika kowe ngerjane padha mbok bakar dhewe. Hasilnya mospro, tuas berabas kok kanampas ora oleh apa-apa, akhirnya sambat getir. Karena terlalu memaksakan. Makanya perlu pembisnis sekarang itu diajari untuk bermeditasi, untuk bisa mengelola daya cipta dan perasaannya agar energinya positif. Karena mereka sendiri yang akan menarik kepositifan itu di areanya dia, Mas. Rezeki lancar ku nek batine ora kemrungsung, eling-eling ae wis to. Target kecekel plek-plek-plek kuwi, nek batine gak kemrungsung, nek batine ngoyo stres dan berambisi, itu akhirnya ekspektasi. Akhirnya mesti ora ketekan, jeblok saya nemen meneh nek getuni, nek nyengsarani, nek ngayati. Gratis toh sih. Lah semakin gratis dia terjebak di dalam jebakan memori, perasaan dan pikirannya sendiri. Akhirnya energinya ruwet. Ketika energinya ruwet sing ditarik ya bab ruwet. Bab ruwet balik ning awake dhewe disedot ya akhirnya ora penak, serba kesel, serba lesu, serba ngeluh, serba sambat. Boleh toh kita mentarget, tapi lakukan secara cerdas. Mulai di dalam diri kita. Aku boleh mentarget, neng amati batinku. Ketika batinmu jernih, untuk mencapai target itu kan mesti melalui tangga dasar. Nah, tangga dasar ini mbok petakan secara jeli. Oh, kapasitasku di sini, orang yang tak pilih menghandle ini, yang tak pilih ini. Karena nah ini kapasitasnya gak iso, iki gak pinter ngomong, iki gak pinter. Kan akhirnya ngerti tuh dalam satu tim. Karena kamu jernih. Tapi mbok dikekne emosi dan ilusi target yang ada di depan, modar kowe. Kamu tersesat di dalam batinmu sendiri. Akhirnya yang kamu tarik sesuai apa yang kamu pantulkan. Akhirnya karyawan mesti mbok tarik iya wong sing serba goblok. Sing serba goblok dalam arti ruwet, malah gawe benci. Terus akhirnya klien sing teko yo jengkelke, akhirnya apa ki notarisnya sing teko yo mulur-mulur, sama saja. Polanya mengacaukan yang semuanya. Karena antenanya begitu ya dalam diri. Nular no. Iya, narik ya. Narik toh. Iya, iya. Sip. Ngerti ya? Jadi Iya. ini astadik palaka ya, sistem percandian atau nek pemancar. Diri kita itu pemancar, mancarno sinyal sing wening. Karena yang kamu tarik itu biar yang sinergi, selaras jenenge. Nek ora sinergi, sing mbok tarik sesuai pemancarmu kuwi. Katanya guru saya manusia adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Lah iya yang dikarengi cipta kok. Ya, cipta ya Mas ya. Makanya kan Mas spiritual lagi apa sing kudu nepi ning gunung? Ya ora, kowe dadi pembisnis spiritual janji iso mengelola perangkatmu. Tapi yang menarik tadi kondisi batin mempengaruhi rezeki ya Mas ya. Betul Mas. Wes to buktekno dhewe ora percaya.
Pak Sabar Kang Salimi bedino nang kene ngrungokne bab sing penak. Sapine karo wedhuse mau anak terus. Tenan iki teko dhewe iki bukti. Iya, Kang. Sak wedhuse mau anak terus Pak bar kok kene melek bengi lho. Mau anak sapine. Tenan to iki. Iya, Mas. Getaran itu mempengaruhi, Mas. Sepakat sekali. Saya percaya Bagaimana itu. cara membedakan halusinasi dan wujud gaib yang sebenarnya agar tidak tersesat, Mas? Sangar loh, Mas, itu kemarin pertanyaanku itu, Mas. Ciri-ciri orang yang tersesat saat meditasi. Gitu. Ternyata banyak itu, Mas, yang pengen bertanya soal itu memang. Membedakan wujud gaib dan halusinasi. Yo itu perlu latihan, Mas. Perlu latihan. Makanya sing paling menak kuwi nek ketika kamu mendapatkan bentuk atau sosok-sosok tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu sing setidaknya gawe awakmu itu luweh ayem gitu ya. Ya mungkin mendekati kebenaran, mendekati ya aku rawani bener karena itu tergantung memorimu, tergantung perangkatmu, tergantung penangkap sinyalmu kan gitu. Tapi nek umpamane kuwi malah gawe kowe goncang, awakmu ra karo-karuan dan sebagainya, itu perlu beli jeda. Jadi ada sesuatu yang tidak beres. Ingat, kemampuan tubuh kita itu mempersepsi. Mempersepsi itu berarti peka dengan segala getaran tubuh kita. Contohnya tubuhmu itu diajak ngapusi aja nggak mau. Selama ketika melihat sosok seperti itu malah membuat dirimu itu seperti kowe nek ngapusi wong kayak deg-degan, detak jantungmu malah tinggi, intensitasnya, terus laju darahmu semakin cepet, kowe malah glegekan, wetengmu kembung ya mungkin iso jadi kowe ndak bener itu. Itu jangan diikuti. Nggak benernya karena itu belum waktumu atau belum selaras untuk kamu. Posisinya antara sing konone bener tapi awakmu sik reget kan tetap gak bener toh. Wong kowe sing sik reget kono wis bening ya tetap gak nyambung, berarti kan tidak benar itu. Tidak benar itu tidak tepat untuk Anda. Kira-kira begitu. Nah, maka perlu latihan secara konsisten. Elinge itu tambah itu. Oke, satu lagi Mas Hendra dari Mbak Visi, kenapa Nabi tidak bereinkarnasi? Yes. Ngene. Lah Nabi ki gelar lah direinkarnasi apaan? Nabi kan gelar gitu. Nabi itu gelar, nah ibaratnya awak dhewe begawan. Lah nama itu ya tidak bereinkarnasi, wong nama. Yang bereinkarnasi ya makome sing ada di dalamnya Nabi itu siapa? Mungkin kan begitu. Ya sapa ngerti? Iki wis manites meneh sapa ngerti kan aku gak ngerti, tapi kan itu memiliki tradisi yang berbeda. Oke. Kira-kira nih. Jadi saya juga mohon maaf tidak mau mengganggu keyakinan yang selama ini sudah diyakini oleh sedulur-sedulur liyane. Makanya perspektifku iki yo aku mau Jawa-Jawa akeh. Gitu loh. Kadang tak golek nih sambungannya neng agama-agama itu kan memang nyatanya aku menemukan itu. Gini kuwi diyakini dan sampean percaya ya monggo, nek tidak yo ya monggo, itu bebas untuknya iki. Mas Tunjung mau tanya, kalau kita ada rasa dendam sama orang lain, gimana cara menghapusnya? Karena susah sekali. Sakit di hati itu, gimana cara menghilangkannya? Menarik ini. Kuwi iki butuh kemampuan dan kerelaan terus-menerus, Mas. Dilatih. Makanya dipertanyake. Makanya kan aku ngomong, aja dipaksa. Urung iso gak apa-apa. Yang penting proses terus. Penting terus no. Untuk menuju ke sana. Misalnya aku nesu karo Kang Hendra, celuk jabang ban Hendra, wis ya. Wes, aja suwi-suwi ning jero bleger sariraku metu. Aja suwi-suwi. Kamu jangan lama-lama di dalam diriku. Wes, masalahmu selesai. Kowe ketemu karo dalanmu dhewe, aku karo dalanku dhewe. Sampurna marang sejatine dhewe ya. Ngono, sampur ning sejate sing sampurna meneh ya. Itu lho. Itu terus diucap. Engko suwe-suwe kok ketekan dhewe, Mas. Iya. Nek langsung diucap kok angel yo gak apa-apa prosese kok. Wah, kok dipesen kok ora apa-apa. Mas, saya ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk mengetahui cetak biru kita masing-masing supaya kita bisa menjalani kehidupan ini secara efektif sesuai dengan blueprintnya, dan adakah syarat dan ketentuannya? Kalau ada minta tolong dijelaskan gitu. Ya memang ada beberapa untuk melihat cetak biru itu enak sih membantu, misalnya kayak perhitungan astrologi kan boleh nekani para ahli dino kados Pak Sabar weton, nek saiki nek jenenge human design aplikasine Bazi, Pak Cek dan lain sebagainya, minimal kan itu secara logis. Terus misal kayak neng Mas Songko yang ahli ngelukis kemarin dari bentuk perspektif visualisasi energi. Tapi sing paling setidaknya mulai dikenali dari kecenderungan yang selama ini bisa kamu lakukan, itu bakat sing paling mbok senengi apa?
Pangupaya penggaweane sing paling mbok seneng apa? Duduk bersifat pelarian ya. Tapi ketika kamu mengelola hal seperti itu, kuwi mbok kowe dicacat uang, dilokne misale. Dilokne diane kok tetep seneng. Misalnya Pak Sodik nguri-nguri bonsai kok tetep seneng dilokne wong gak duit. Berarti mulai dari situ kamu menggali. Ada apa? Kok aku itu urusannya karo iki. Ndang zaman biyen tukang kebune Mojopahit misale jaman ora ro awake dhewe. Misalnya ngono kuwi Mas, misale. Dan mulai dari situ kan digali. Tetap sing nepakne kan awake dhewe. Ketika nanti kita mendatangi orang-orang itu meminta bantuan, orang-orang kan hanya membacakan tanda-tandanya saja. Kira-kiranya ngono. Nah, tetap sing nyocoknya kan mulai berangkat dari situ. Makanya sekolah sekarang itu seharusnya harus berafiliasi kepada kepentingan bakat dan minat kuwi sing paling ditonjolkan. Lah baru dikasih mata kuliah umum itu. Ojo umumnya disamaratakan dibanding no. Berbeda loh bakat setiap pribadi itu. Itu pembunuhan karakter nanti.